Jadi istilahnya konsistensi mazhab bagi orang yang mengatakan mazhab Syafi'i itu tidak benar. Belum lagi kalau benar-benar yang mengaku Syafi'iyah itu berpegang kepada kitab beliau, tulisan beliau, ya, Fiqh al-Um. Wah, itu lebih banyak lagi perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan praktek yang mengaku pengikut Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus soleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad, ihbati fillah, ya'adhanillahu wa iyyakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita kembali ya membahas terkait Muhammadiyah, yang katanya Muhammadiyah ini sangatlah akrab atau sangatlah akor dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Namun fakta yang terjadi masih banyak teman-teman ya, perselisihan yang terjadi di antara kedua ormas tersebut. Yang kemarin saya sempat mengupload sebuah video terkait masalah tahlilan di saat podcastnya Ustadz Zulkarnain El-Maduri dan seorang youtuber yaitu Harry Pras. Dan terkait masalah prinsip yang sangat berbeda, ini jelas mutlak teman-temannya di antara perbedaan antara Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut adalah prinsip mereka. Di antaranya Nahdlatul Ulama menganggap bahwa bermazhab tersebut adalah sesuatu yang wajib katanya, bahkan sesuatu yang sangatlah ditekankan. Dan perbedaan fatal tersebut yaitu Ormas Muhammadiyah sama sekali teman-temannya tidak berpatokan kepada suatu mazhab apapun. Dan prinsip dari Muhammadiyah ini adalah berpatokan kepada manhaj tarjih atau yang disebut juga dengan HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Jadi mana mungkin teman-teman ya di antara kedua ormas tersebut itu sangatlah akor seperti yang diungkapkan teman-teman dari Ormas Nahdlatul Ulama yang katanya Muhammadiyah ini itu baik-baik saja dan mereka tidak pernah mengusik amalan dari Nahdlatul Ulama. Jelas sudah teman-temannya bahwa banyak sekali ceramah-ceramah dari Ustadz Muhammadiyah yang menyinggung diantaranya ya masalah tahlilan atau masalah maulid nabi atau masalah bertabaruk ke kuburan dan lainnya. Kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Ormas Nahdlatul Ulama. Namun teman-temannya yang sangat menyedihkan sekali kenapa dari teman-teman kita dari kalangan Nahdlatul Ulama itu malah menyinggung orang-orang Salafi. Tapi mengapa jika ustadz-ustadz dari kalangan Muhammadiyah yang menyinggung ibadah-ibadahnya dari saudara kita Ormas Nahdlatul Ulama, mereka malah diam saja dan mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Padahal jelas sudah antara dakwahnya Muhammadiyah dan Salafi itu banyak sekali kemiripan dan persamaan. Dan di sini teman-temannya saya akan menampilkan sebuah video dari seorang Ustadz Muhammadiyah yang membahas terkait masalah yang saya ucapkan dari awal tadi, di mana mazhab Syafi'iyah itu banyak sekali diselewengkan oleh sebagian dari saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan coba mari kita simak teman-temannya penjelasan dari Ustadz Muhammadiyah ini yang membahas terkait masalah mazhab yang diselewengkan oleh sebagian saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya materi yang dimintakan ke saya bisa dikategorikan ada dua. Pertama masalah manhaj tarjih dan kemudian hasil dari manhaj itu, produk-produknya lah begitu. Mungkin kalau dibahasakan lain itu HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Dimulai dari masalah yang dasar atau awal lah dari putusan tarjih menurut urutannya. Masalah toharoh, kemudian kaitannya dengan ibadat, khusus sholat. Manhaj tarjih itu pedoman beribadah dalam persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi perlu dulu ya kita tahu apa sebenarnya manhaj. Manhaj itu metode, cara yang di dalam Muhammadiyah bagaimana untuk memutuskan atau menetapkan sesuatu permasalahan yang kadang-kadang permasalahan itu boleh jadi ya terjadi kontradiksi atau terjadi berlawanan atau bersamaan, tapi mana yang lebih kuat. Ini saya mungkin tidak terlalu panjang ya, ini nanti kita lihat dari materinya aja yang kedua. Jadi saya baca aja gini lebih cepat ya. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Nah, itu kerjanya tarjih. Jadi pada saat ditemukan ada permasalahan kelihatannya bertentangan, maka di situ Muhammadiyah melakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah
ada mengambil mana yang lebih kuat, atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada ya mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Jadi sebenarnya barometernya itu Al-Quran dan As-Sunnah, tapi di samping itu juga dicari mana yang lebih maslahat. Kadang-kadang Al-Quran dan As-Sunnah mungkin menyebutkan, tetapi kita lihat untuk kemaslahatan apa. Nah, sehingga perlu di situ juga ada pembahasan tertentu. Jadi dasarnya begitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian ada masalih mursalah kalau dalam bahasa usul fikihnya. Dengan demikian, tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad dan merupakan ijtihad paling rendah dalam usul fikih. Karena sudah ada dasar begitu. Kemudian dicari, ditetapkan. Nah, jadilah dia ijtihad, tapi ijtihad yang paling rendah. Dalam usul fikih, tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak, baik dalam usul maupun furu, dan ijtihad dalam furu, kemudian ijtihad dalam mazhab, dan ijtihad tarjih. Nah, dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih lebih mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya diartikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan juga lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Oleh karena itu, bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai produk tarjih, seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis, masalah-masalah perempuan seperti dalam Adabul Mar'ah fil Islam. Kalau yang lain mungkin perdagangan, etika politik dan etika bisnis itu lebih banyak mengambil kemaslahatan. Tapi tentang Adabul Mar'ah fil Islam, di mana itu timbul permasalahan, terutama yang lebih mencuat itu pada saat Ibu Megawati waktu itu mau diangkat sebagai presiden. Dan yang ingin mengangkat ini justru tokoh Muhammadiyah, Amin Rais. Karena kan Gus Dur lengser gitu. Tentu penggantinya tidak bisa menurut etika, menurut ketatanegaraan kita, ya wakil. Saat itu wakil Megawati, nah naiklah dia. Nah, sementara di dalam Muhammadiyah pada saat itu menyatakan, ada hadis Muslim ya, yang menyebutkan lam tufliha qaumun wallau amrahu imra'ah. Tidak akan bisa baik satu kaum kalau di pemerintahannya atau diperintah oleh seorang perempuan. Hadis sahih. Dan itu untuk mudahnya kita mencari di kitab Bulughul Maram atau Subulus Salam. Dengan kasus itu lalu bagaimana? Nah, lalu diusahakanlah di situ tarjih. Karena ini masalah kehidupan duniawi, bukan yang sifatnya ukhrawi begitu kan? Maka dicari kebijakan. Itulah yang tadi masalihul mursalah, membolehkan dalam hal-hal tertentu yang tidak bisa dielakkan untuk kemaslahatan. Nah, itu salah satunya. Adalah jelas bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan dan tidak bisa tarjih itu hanya 1-2 orang, itu tidak. Kalau sudah dikatakan itu keputusan tarjih Muhammadiyah itu dalam musyawarah, tidak bisa dikatakan sebagai konsep yang kemudian dibilang ini keputusan Muhammadiyah, itu tidak bisa ya, sifatnya perorangan kalau tidak di dalam musyawarah. Oleh karena itu kalau kita membaca buku ya yang banyak membicarakan masalah tarjih ini, rajih dan marjuh, itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusdi, kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu selalu membahas antara rajih dan marjuh. Warajih ini dibilang. Tapi itu sifatnya pribadi dia. Dan dia memang penganut mazhab Maliki dia. Cuma agak unik ya ini sedikit ya. Kitab Bidayatul Mujtahid itu dipelajari di beberapa pesantren, bahkan di perguruan tinggi juga. Nah, pesantren itu sering mengisukan bahwa mereka adalah penganut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi buku yang dibaca dijadikan pegangan, bahkan buku Bidayatul Mujtahid yang penulisnya Ibnu Rus, mazhabnya Maliki. Nah, jadi secara tidak langsung konsistensi dengan mazhab di Indonesia ini boleh dikatakan tidak benar gitu. Orang yang mengatakan mazhab Syafi'i tulen gitu, enggak. Dan banyak juga, bahkan tidak jarang juga menggunakan mazhab Daud Az-Zahiri. Salah satunya seperti pernikahan. Ini contoh ya. Nah, yang ini di dalam tarjih juga ada di dalam HPT ya. Nah, pernah dibicarakan masalah pernikahan. Orang nikah itu selalu didului dengan khutbahnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya, bahkan macam-macam termasuk hadis maudhu juga masuk di situ ada. Itu merupakan syarat dalam pernikahan. Hampir tidak ada orang yang menikahkan di penghulu ya di Indonesia bahkan datang mempelai. Penghulu itu apakah penghulu orang tua atau wali nikahnya apakah orang tua atau lain? Maka sekalipun orang tua itu disuruh dulu membaca khutbah nikah.
Sehingga kalau di dalam peraturan PP nomor 10 Undang-Undangan tentang perkawinan yang di pengadilan agama gitu menjadi bahan pegangan mereka, itu mengatakan wajib membaca khutbah nikah. Jadi nggak ada begitu datang, umpamanya nih yang sini yang dinikahkan ini si Muhammad, langsung aja duduk si Muhammad kamu saya nikahkan dengan siapa gitu, dengan Aisyah dengan mahar ini. Nggak ada kan yang langsung gitu, pasti ada babi bunyi macam-macam gitulah, terutama khutbah nikah. Nah itu yang mewajibkan itu Daud Az-Zahiri. Tidak ada dalam Syafi'i, tidak ada dalam Maliki, Hanafi dan Hambali juga. Jadi kalau langsung nikah itu nggak masalah, langsung ke akadnya aja. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, gitu kan, dengan mahar 1 juta rupiah, itu boleh. Muhammad, kamu saya nikahkan dengan anak saya Aisyah dengan mahar 1 juta rupiah. Sudah begitu, nggak ada babi bu, sah. Tanda tangan lah kalau perlu. Kalau nggak ya sah juga kan, nggak tanda tangan. Nah itu contoh-contoh yang begitu kan ada di kalangan mazhab. Jadi istilahnya konsistensi mazhab bagi orang yang mengatakan mazhab Syafi'i itu tidak benar. Belum lagi kalau benar-benar yang mengaku Syafi'iyah itu berpegang kepada kitab beliau, tulisan beliau, ya, Fiqih Wah itu lebih banyak lagi perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan praktek yang mengaku pengikut Syafi'i. Berbeda banyak. Termasuk diantaranya tahlilan itu nggak ada dalam kitab Haul itu nggak ada, macam-macam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan syirik yang haul itu karena datang ke kuburan memuja-muja. Nah ini justru dihidupkan, digersik lagi ramainya nih. Haul Abu Bakar apakah sampai memanggil-manggil, ya Abu Bakar bin apakah Asgab ini kami datang, kami ingin minta diselamatkan nanti dibimbing pada saat masuk ke alam kubur. Ini jelas syirik, kata-kata yang begitu. Ya, yang mengucapkannya itu Habib-Habib yang datang ke situ. Itu dipublikasikan. Makanya sebenarnya kalau dalam akidah Islamiyah, di antara dosa yang paling besar itu ya syirik ya. Dan model syirik itu memanggil orang yang sudah mati. Kenapa? Orang mati, kenapa dipanggil? Ya jelas kan nggak benar. Dan kenapa itu bagian dari dosa besar? Karena dia adalah mensejajarkan dengan Allah, menganggap Allah belum tahu. Nah itu kan ada dalam surah Yunus itu disebutkan wa ya'buduna min dunillahi. Di situ apa? Qul, kata Allah, wahai Muhammad katakan kepada orang yang memanggil-manggil itu, apakah dia beranggapan bahwa Allah tidak tahu dengan keadaan orang itu sehingga meminta bantu dengan orang yang dipanggil untuk menyampaikan kepada Allah? Itu bertentangan. Banyak ya, ini yang sekarang ini. Ya masih banyak lah contoh-contoh yang maaf ya, yang jelas-jelas kalau kita baca. Ada syair atau manakib, ya Zaini, ya Zaini. Itu kan memanggil orang pada saat ada di depan kuburan. Apakah mendengar? Jelas tidak. Jadi kesannya apa? Sepertinya memanggil, meminta kepada Allah melalui Zaini itu. Kenapa? Allah belum tahu tentang dia yang meminta ini. Di dalam surah apalagi Az-Zumar itu disebutkan. Kami melakukan itu apa katanya? Yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami memanggil-manggil itu supaya orang itu lebih mendekatkan kami kepada Allah. Padahal tidak benar. Atau seperti sholat hajat itu kan memanggil Assalamu alayka ya Rijalal Ghaib, Assalamu alayka ya Yaqutub, ya Nujaba, ya siapa itu? Gak jelas makhluk apa gitu. Kalau manusia ya jelas ada manusia. Tapi kalau Rijalul Ghaib itu ada di dalam surah Al-Jin. Allah menyebut Rijalul Ghaib itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sebagian orang minta perlindungan kepada jin. Nah yang gaib itu kan jin yang kita tidak melihat. Minta perlindungan. Berarti Rijalul Ghaib itu jin. Sungguh orang itu menambah kebodohannya kata Allah. Bodoh. Coba itu dipanggil-panggil. Astagfirullah. Nah jadi kerjanya tarjih sebenarnya ya mencari yang terkuat di antara beberapa dalil atau bahkan yang bertentangan. Dan tarjih itu, semangat tarjih itu tajdid. Nah, karena ijtihad itu kan tidak ada. Jadi semangatnya itu ada 4 ya. Ada tajdid, kemudian toleran, terbuka, keterbukaan. Nah yang keempat tidak bermadzhab. Pernah kita ditanya, kenapa tidak bermadzhab? Apa sulitnya? Bukan tidak bermadzhab. Kita semua mazhab mengkaji, menerima. Tapi kita tentu mengkaji lagi kan, karena mengkaji maka akan lahirlah keputusan. Bisa jadi sama dengan mazhab A, bisa dengan mazhab B, bisa mazhab C, bisa mazhab dia mazhab lain, bahkan di luar dari yang 4 itu pun boleh jadi. Karena mazhab itu sebenarnya susunan penguasa untuk menetapkan 4 dari sekian banyak ulama. Jadi pada zaman dulu itu banyak, bahkan kalau Muhammad Al-Amin menyebutkan 500-an tokoh ulama yang luar biasa. Tapi waktu itu penguasa ingin menyederhanakan agar lebih mudah, dipilihlah 4. Jadilah yang 4 mazhab. Sama sekali tidak ada dasarnya itu penetapan itu dari Al-Quran maupun dari hadis.
Mungkin orang melihat dasarnya penentuan 4 mazhab itu oleh Harun ar-Rasyid itu karena 4 sahabat. 4 sahabat itu juga tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak ada Rasulullah menyebutkan sahabat itu Abu Bakar, nanti Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Tidak ada. Setelah itu tidak lagi. Artinya sahabat yang memang khalifah. Kalau seandainya kita mengacu kepada khalifah, pengganti Rasul, mungkin akan diutamakan. Tidak hanya sekedar 4 itu, banyak. Orang mungkin paling tidak mengambil kepada siapa? Al-Asyaratul Kiramil Bararah. 10 orang yang terhormat yang Rasulullah pernah menyampaikan sebagai penghuni surga. Tapi kenapa 4 itu yang disebut? Bahkan ditulis Allahnya. Apa lalu? Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bintang 9. Apa itu? Nah itu. Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu di sini Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Syafi'i, lalu Ahmad bin Hambali. Nah itu katanya. Di luar daripada itu tidak sahkah atau apakah begitu? Sebenarnya tidak. Ya, tidak begitu. Nah itu sehingga Muhammadiyah tidak bermazhab. Karena banyak sebenarnya perkembangan. Ada saja mungkin masalah yang sudah dibahas oleh mazhab apa, tapi tidak ditemukan di dalam mazhab yang 4. Kalau kita hanya membatasi 4, tidak. Padahal masalah itu sudah dibahas. Cuma data konkretnya tidak ditemukan. Bisa saja ulama yang cerdas, seperti siapa umpamanya, salah satunya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Itu kan luar biasa begitu. Bahkan istilahnya kalau orang sekarang menyebut kewaliannya Imam Waqi itu luar biasa. Tapi tidak masuk di dalam jajaran yang 4. Beliau itu banyak berpendapat, baik dalam segi akidah maupun ibadah, penjelasan-penjelasan itu tidak sedikit. Dan sudah kita mendengar teman-teman ya, ceramah dari Ustadz Muhammadiyah tadi, yang mana perbedaan di antara kedua ormas tersebut mutlak itu sangatlah jauh berbeda. Jadi untuk teman-teman semua yang mengaku katanya Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu berteman akrab dan sangatlah akor, itu tidak sesuai fakta di lapangan ya, yang mana Ustadz Muhammadiyah tadi banyak sekali menyindir tentang peribadatan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satunya yaitu mazhab yang mereka selewengkan, yaitu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.